Marshall bertanya kepadanya, "Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda ingin pergi ke Houston untuk bersama istri dan anak-anakmu, sudahkah kamu memberitahu mereka?" "Belum." Duncan tertawa getir, ini belum benar-benar kesal. "Saya selalu merasa bahwa kasus ini mungkin masih memiliki kesempatan untuk terungkap." Marshall berkata dengan serius, "Duncan, dengarkan saran saya, kembalilah pada malam hari dan kemasi tas Anda. Atur pesawat paling awal ke Houston besok pagi." Setelah mengatakan itu, Marshall berkata, "Lupakan saja, saya akan mengatur pesawat untuk mengirim Anda." Ekspresi Duncan agak ragu-ragu dan dia berkata, "Ini terlalu cepat." Marshall dengan serius berkata, "Ya, bagus untukmu." Duncan tidak bisa memutuskan untuk sementara waktu. Dia memang ingin pergi, tapi dia juga sangat enggan. Tepat pada saat ini, ponselnya tiba-tiba menerima pesan, dia membukanya. Ekspresinya dengan cepat menjadi bersemangat, dan dengan cepat berkata kepada Marshall, "Anda baru saja mengatakan akan mengatur pesawat untuk mengirim saya ke Houston?" Marshall mengangguk dan berkata, "Itu benar, hanya satu kata darimu." Tanpa berpikir, Duncan berkata, "Malam ini, aku akan pergi ke bandara setelah pertunjukan." Marshall terkejut dan bertanya, "Kamu sudah lama berada di tanah, mengapa kamu tiba-tiba terburu-buru lagi?" Duncan menyeringai dan berkata, "Putri saya baru saja mengirimi saya pesan yang mengatakan bahwa dia hamil." Ketika Marshall mendengar berita itu, dia juga langsung menjadi senang dan berkata sambil tersenyum, "Tidak heran mulut sialanmu menyeringai sampai ke akar telingamu. Jadi kamu akan menjadi kakek?" "Ya." Duncan berkata dengan penuh semangat, "Generasi tua mengatakan bahwa generasi berikutnya benar-benar sama. Begitu putri saya mengatakan dia hamil, saya benar-benar tidak ingin tinggal di New York selama 1 menit. Aku ingin terbang malam ini dan memberi mereka kejutan." Marshall tertawa, "Oh, kamu tahu bagaimana cara mengejutkan istri dan anak-anakmu. Tidak bisakah kamu, ada kemajuan?" Setelah mengatakan itu, Marshall berkata, "Ayo, kamu tidak perlu menggosoknya di sini. Aku akan menyuruh kru bersiap-siap, kamu pergi ke bandara sekarang." Marshall melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak masalah. Jika Anda memberitahu mereka, mereka pasti akan mengerti." "Jangan." Duncan berbisik, "Sudah lama sekali aku tidak melihat lelaki tua itu. Jadi sulit untuk menghabiskan waktu bersamanya, aku tidak peduli 2 jam lagi. Anda menyapa kru dan saya akan pergi ke sana setelah pertunjukan." Melihat desakannya, Marshall mengangguk dan berkata, "Baiklah kalau begitu. Saya akan berbicara dengan kru sekarang dan membiarkan mereka bersiap-siap terlebih dahulu." "Mengerti." Duncan tersenyum hangat dan berkata, "Terima kasih, saudara." Marshall tertawa, "Kami adalah saudara, mengapa kamu begitu sopan denganku?" Setelah itu, dia segera mengeluarkan ponselnya dan mengatur pesawat untuk Duncan. Kemudian dia memegang segelas anggur dan berjalan ke semua orang dan berkata sambil tersenyum, "Ibu dan ayah, izinkan saya menyela, Duncan akan segera menjadi kakek. Mari kita rayakan ini dengan teh daripada anggur." Mendengar ini, lelaki tua itu berkata dengan senyum gembira, Ya. Bayi baru adalah hal yang luar biasa, Anda diberkati, Duncan." Setelah mengatakan itu, dia mengambil cangkir teh di depannya dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, aku akan minum untukmu, selamat atas promosimu yang akan datang." Semua orang juga mengambil teh dan minuman dan mengucapkan kata-kata selamat dengan pelan. Keluarga Polan telah lama berada di Amerika Serikat. Dari atas ke bawah, pemikirannya kurang lebih ke barat-baratan. Ciri yang lebih jelas adalah bahwa pengelolaan emosi lebih terbuka. Hadapi hal-hal bahagia dari hati, tidak ada formalitas jika seseorang sangat bahagia. Melihat keluarga Polan begitu antusias padanya, wajah tua Duncan menjadi merah, "Tidak wajar," berkata. "Terima kasih semuanya, terima kasih semuanya." Saat bayi lahir, "Aku pasti akan membawanya ke keluarga Polan untuk meminta uang tahun baru." Orang tua itu berkata sambil tersenyum, "Ayo, pastikan untuk datang."
Bawa putrimu bersamamu. Jika bayinya laki-laki, saya harus memberi putri Anda amplop merah besar sendirian. Duncan bingung dengan orang tua itu dan bertanya, Paman, bagaimana Anda bisa memberikan paket merah kepada putri Anda ketika Anda memiliki bayi baru di keluarga? Di mana ucapan ini? Orang tua itu berkata dengan serius, dasar bocah sepanjang hari, hanya berpikir untuk menyelesaikan kasus ini. Aku harus berbuat lebih banyak untuk orang tuamu yang sudah mati. Setelah itu, lelaki tua itu berkata, keluargamu hanya memiliki satu anak perempuan, tetapi warisan keluarga MU tidak dapat dipatahkan. Jika putri Anda bersedia melahirkan seorang putra dengan nama keluarga Anda Allen, untuk membantu melanjutkan garis keluarga, saya pasti akan memberi mereka amplop merah besar. Itu akan memungkinkan mereka untuk hidup seumur hidup tanpa khawatir. Duncan mendengarkan semua orang untuk sementara waktu, lalu matanya menjadi merah. Sengaja menyentuh hidung untuk menutupi, berkata sambil tersenyum. Paman, era apa ini, kita tidak bisa menjadi feodal yang begitu tua. Orang tua itu berkata dengan serius, Duncan, ini bukan feodalisme, ini warisan. Sejak zaman kuno, Anda hanya mendengar tentang menyembah leluhur Anda sendiri. Pernahkah Anda mendengar ada orang yang memuja leluhur asing mereka? Apakah kamu tahu apa nama keluarga kakek-kakekmu? Apakah kamu tahu apa artinya memecahkan dupa? Duncan berkata, Paman, dupa yang rusak, itu tidak berarti bahwa garis keturunannya rusak. Lalu selama anak ini nanti membesarkan keturunan, aku tidak akan mewariskan garis keturunan ini? Orang tua itu melambaikan tangannya dan berkata dengan ekspresi serius. Duncan, argumen memecahkan dupa tidak terlalu rumit, terus terang. Hanya saja tidak ada yang menyalakan dupa untuk leluhur dari garis keturunan ini. Terus terang, tidak ada yang disembah. Duncan mendengar di sini, air mata di matanya tidak bisa lagi tegang. Dua garis air mata panas di pipi agak gelap dan bergulir ke bawah. Dia mengerti arti kata-kata orang tua itu. Dan jauh di lubuk hatinya dia juga setuju dengan filosofi orang tua itu. Generasi tua orang Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk bekerja. Mereka semua ingin memiliki keluarga dan anak yang sejahtera, termasuk ayah Duncan. Tetapi meskipun Duncan memiliki 5 saudara perempuan, dia adalah satu-satunya laki-laki dalam keluarga. Istrinya juga rela melahirkan anak lagi untuknya. Tapi Tuhan melarang, dia mengalami pendarahan yang sangat serius selama kelahiran putrinya. Para dokter mengangkat rahimnya untuk menyelamatkan hidupnya. Jadi, Duncan hanya memiliki satu anak perempuan. Pada saat ini, wanita tua di samping melihat Duncan, seorang pria yang cukup besar, benar-benar meneteskan air mata. Dan dengan cepat berkata kepada lelaki tua itu, "Oh, kamu feodal tua. Era apa sekarang, masih terlibat dalam set patriarki?" Setelah mengatakan itu, dia buru-buru berkata kepada Duncan, "Duncan, jangan dengarkan omong kosong pamanmu. Kesadaran feodal lama ini seharusnya sudah disingkirkan sejak lama." Lelaki tua itu selalu menuruti kata-kata wanita tua itu, tapi kali ini dia berkata dengan suara tegas tanpa keraguan. "Jika itu orang lain, saya akan menyarankan Anda untuk melakukan hal yang sama, tetapi untuk Duncan, saya tidak bisa. Dia bisa berpikir sendiri tidak masalah, tapi teman lama saya akan berpikir. Saya tahu lebih baik dari siapapun, dia pergi lebih awal, saya saudara, saya harus menebus penyesalan ini untuknya." Mengatakan bahwa dia melihat air mata diam Duncan, penuh martabat melambaikan tangannya, dan berkata, "Duncan, soal ini kamu tidak perlu mempermasalahkan apapun, apakah anak itu lahir laki-laki atau perempuan. Bawa putrimu kemari. Jika itu laki-laki, saya akan bisa meyakinkannya untuk membiarkan anak itu diberi nama Allen. Jika itu perempuan, aku akan mencoba meyakinkannya untuk memiliki yang lain. Jangan ikut campur, jangan katakan sepatah kata pun, pura-pura tidak tahu. Jika ada yang punya feodal tua, nama tua yang sialan, jangan ragu untuk menyapa kepala paman, paman tidak akan peduli." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.